Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafiriz dzunub an ba'di ibadihi mahjub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul marghub. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahbub. Syahadatan tunjina minal azabi wal hub. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, as-suratul ashirah min suwaril Quran, suratu Yunus. Surat yang ke-10 daripada surah-surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran adalah surat Yunus. Ayatuha tis'un wa mi'ah. Surat Yunus ini ayatnya berjumlah 109 ayat. Dinamai surat yang ke-10 ini dengan surat Yunus karena di dalam surat yang ke-10 ini ada menceritakan, mengisahkan tentang Yunus dan kaumnya. Seperti di dalam ayat 98 firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum azabal khizyi bil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Arti daripada ayat tersebut adalah tidak berguna iman sesuatu penduduk kampung yang mana mereka itu beriman setelah menyaksikan atau merasakan azab Allah. Satu penduduk yang ingkar kepada Allah, kemudian begitu turun ke penduduk itu azab Allah, baru mereka beriman. Nah, iman seperti itu tidak ada gunanya lagi. Illa qauma Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus, kecuali umat Nabi Yunus. Mereka itu beriman setelah menyaksikan azab akan menimpa mereka. Allah selamatkan mereka dari azab kehinaan pada kehidupan dunia ini, dan Allah berikan kepada mereka kaum Nabi Yunus kesenangan sampai akhir ajalnya. Para muhibbin rahimakumullah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum Nabi Yunus. Biasanya satu kampung atau negeri yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau menurut ajakan Rasulullah, kampung itu akan diturunkan azab. Kalau azab sudah turun, mereka beriman, imannya kada berguna lagi. Kecuali kaum Nabi Yunus ini. Mereka ingkar kepada Nabi Yunus,
Allah menurunkan azab, mereka beriman, Allah terima imannya, Allah selamatkan mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau berkata, ini khusus untuk umat Nabi Yunus saja, tidak ada umat yang lain diberikan keistimewaan seperti itu. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita mengetahui dari sejarah Fir'aun dan kawan-kawannya mengepung Nabi Musa alaihi salam. Begitu Fir'aun dan kawan-kawannya sampai di tengah laut, laut kembali berkumpul, laut kembali bersatu, Fir'aun dan jemaahnya tenggelam. Fir'aun beriman kepada Allah saat itu, tapi sudah tenggelam, sudah kena azab Allah. Nah, Allah kadang menerima lagi imannya Fir'aun itu. Jadi setiap kampung penduduk yang menentang Allah, kemudian Allah turunkan azab, lalu mereka tobat, mereka beriman, iman itu sia-sia, kecuali yang pernah terjadi kepada umat Nabi Yunus tadi. Para muhibbin rahimakumullah, secara singkat kita ingat kembali kisah Nabi Yunus alaihi salam, bahwa Nabi Zakaria diperintahkan oleh Allah untuk memilih 500 orang daripada Bani Israel. Pilih 500 yang terbaik di antara mereka. Nabi Zakaria memilih yang paling takwa, yang paling ahli ibadah, yang paling taat. Terkumpul 500 orang. Allah perintahkan lagi kepada Nabi Zakaria, dari yang 500 itu pilih lagi 100. Diseleksi lagi, terkumpul 100. Allah menyuruh Nabi Zakaria lagi, dari 100 itu ambil 50. Seleksi lagi jadi 50. Diseleksi lagi oleh Nabi Zakaria, tinggal 50. Allah menyuruh Nabi Zakaria seleksi lagi sampai 20. Disaring lagi, Nabi Zakaria memilih 20 orang yang terbaik di antara Bani Israel. Kemudian Allah menyuruh ambil satu dari yang 20 itu, yang terbaik siapa? Maka terpilihlah seorang pemuda yang bernama Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ini. Para muhibbin rahimakumullah, ba'asallahu Yunus ila ahli Ninawa min ardil Mausil wa umruhu hina idin 30 sanah fada'ahum ila Allah azza wa jalla 33 sanah fala yu'minu bihi illa rajulani rubil wa tanuha falamma ra'a tamarrudahum ala kufrihim wa inadihim wa'adahum bihuludil azab ba'da 3 wa kharaja Yunus min baini adhhurihim walamma ra'au azab Allah fawqa ru'usihim wa tahaqqaqu nuzulahu alaihim amanu wa tadarra'u ila Allah wa baqaw wa tabu fakashafallahu anhum wa amma Yunus farakiba safinatan falajjat wa tarabat fatashawaru fima bainahum ala ay yaqtari'u faman waqa'at fihi al-qur'ah ulqiya ila al-bahr falamma iqtara'u waqa'atil qur'atu ala Yunus fa ulqiya ila al-bahr falataqamahu hut famakatha fihi 3 wa qala fihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fanajahullah min dzalik. Ringkasnya riwayat Nabi Yunus. Allah mengutus Nabi Yunus ini ke suatu tempat yang bernama Ninawa, daerah yang bernama Ninawa. Ninawa ini nama tempat yang berada di Mausil. Mausil ini berada sekarang di wilayah negara Irak, namun sekarang disebut Mosul. Dahulu Mausil, sekitar 600 km dari kota Baghdad. Allah mengutus ke sana karena di sana ada umat yang menyembah berhala, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang bernama Ninawa tadi, Allah utus Nabi Yunus ke sana. Waktu itu beliau berumur baru 30 tahun.
Kemudian Nabi Yunus berdakwah di situ selama 33 tahun berdakwah siang malam. Yang beriman hanya 2 orang. Yang pertama namanya Rubil satu, yang kedua bernama Tanuha. Ini 2 orang yang beriman kepada Nabi Yunus dan menjadi ulama ahli hikmah pada waktu itu. Setelah Nabi Yunus melihat bahwa mereka ini kada mau beriman, tetap kafir, menyembah berhala, ingkar kepada Allah, Nabi Yunus menjanjikan kepada mereka azab akan datang tinggal 3 hari lagi bila kalian tidak beriman. Diberi waktu 3 hari. Bila kada beriman, azab akan turun. Dan Nabi Yunus pun keluar meninggalkan tempat itu. Karena selama ada Nabi di tempat itu, azab kada akan mau turun. Nah, Yunus keluar dari tempat itu. Sesudah 3 hari, penduduk Ninawa itu melihat ada awan hitam yang gelap datang ke daerah mereka. Sudah berada di atas kepala mereka. Bila awan gelap itu turun, asap yang gelap turun, mereka akan mati semuanya. Nah, di saat itulah azab sudah di atas kepala, mereka berkumpul, beriman kepada Allah, bertubat kepada Allah, dan Allah terima tubatnya. Akhirnya Allah selamatkan mereka daripada azab yang sudah mereka saksikan di atas kepala mereka tadi. Nah, Nabi Yunus keluar, beliau umpat kapal, menumpang kapal menuju ke tempat tujuan. Naik di kapal Nabi Yunus. Setelah kapal berjalan di tengah laut, kapal bergulak karena gelombang. Nah, kebiasaan orang kampung situ, apabila kapal ini macam ini mesti diundi. Ada yang harus dibuang ke laut. Dibikin undian di kapal itu, dicabut undian, siapa yang namanya dalam undian akan dibuang ke laut. Ternyata dalam undian tertulis Yunus bin Matta ini. Akhirnya Yunus dibuang ke laut. Faltaqamahul hut, dimakan oleh iwak, ditelan oleh ikan yang besar. Begitu Yunus masuk ke dalam perut ikan, Allah memberikan petunjuk kepada ikan, wahai ikan, itu Yunus bukan rezeki engkau. Jadi harap jangan dilukai dan jangan diapa-apa itu Nabi Yunus, karena bukan rezeki engkau. Nabi Yunus bertahan selama 3 hari dalam perut itu, dan beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya Allah selamatkan Nabi Yunus daripada perut ikan tadi. Nah, demikian ringkasnya cerita Nabi Yunus dan penduduk kampung Sidin yang bernama Ninawa tadi. Para muhibbin rahimakumullah, dari ayat dan kisah tersebut ada beberapa sesuatu yang dapat kita ambil hikmahnya, kesimpulannya. Pertama, disebutkan tadi bahwasanya Allah tidak akan menerima iman seseorang, tidak akan menerima tobat seseorang kalau sudah dia diperlihatkan azab Allah. Nah, sama halnya yang demikian itu, Rasulullah mengatakan bahwa iman dan tobat manusia tidak akan diterima lagi apabila nantinya matahari sudah terbit di sebelah barat. Nah, 2 jam sudah, nang pajang kada berguna lagi iman. Sudah matahari terbit di barat, hanyar masuk Islam. Nang berdosa, hanyar bertobat, kada diterima lagi tobatnya. Yang ketiga, tobat dan iman itu tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila roh kita sudah sampai di hulqum atau tenggorokan. Orang tuh garing, antak-antak, batis sudah kada singgerakan lagi, tangan kada singgerakan lagi, cuma tenggorokan aja bergerak lagi. Nah,
Itu ngarannya roh sudah sampai di tenggorokan. Dalam saat itu dia tobat, atau saat itu dia beriman kepada Allah, atau saat itu dia mengucap la ilaha illallah, sia-sia. Kenapa? Karena roh sudah berada di hulqum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Rawahu Tirmidzi. Allah masih menerima tobat hambanya selama roh itu belum sampai di tenggorokan ini. Nah, jadi kalau roh itu sudah sampai di tenggorokan, kada usah lagi dizikirakan dalam sakarat itu. Kalau tangan masih bergerak, batis masih bergerak, ayo dikirakan di telinganya. Kalau sudah ruhnya sampai di sini, kada perlu dikirakan lagi, karena sudah kada berguna lagi iman atau tobat seseorang di saat itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah tobat itu, tidak ada tobat bagi orang yang beramal kejahatan sehingga manakala hadir akan dia oleh kematian, dia berkata, "Aku sekarang tobat." Tidak ada tobat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bertobat kepada Allah bagi kita ini sebelum roh sampai di tenggorokan itu. Para muhibbin rahimakumullah, salah seorang sahabat dulu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma haddut taibin?" Apa batasnya orang tobat itu? Sampai kapan batasnya tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, "Man taba qabla mautihi bisanatin qabilallahu taubatah." Barang siapa bertobat setahun sebelum matinya, Allah terima tobatnya. Barang siapa bertobat selama setahun sebelum matinya, Allah terima tobatnya. Jadi setahun sebelum mati dulu tobat, Allah terima. Kalau kada sampai setahun, kada Allah terima lagi. Lalu Rasulullah berkata, "Ala wa inna dzalik lakatsir." Ya Nabi, itu kebanyakan setahun itu kalawasan. Nah, kalawasan setahun itu. Akhirnya beliau bersabda lagi, "Wa man taba qabla mautihi bi jum'atin qabilallah taubatah." Siapa yang tobat kepada Allah seminggu sebelum matinya, Allah masih menerima tobat. Seminggu sebelum mati tobat, Allah masih menerima. Kemudian Rasul bersabda lagi, "Ala inna dzalika lakatsir." Itu pun kebanyakan juga ya Nabi, kalawasan juga. Kemudian beliau bersabda, "Faman taba qabla mautihi biyaumin qabilallah taubatah." Siapa yang tobat kepada Allah sehari sebelum mati, Allah terima tobatnya. Sehari. Itu pun kata Rasulullah kalawasan juga. "Faman taba qabla mautihi qabla an tuwarghira nafasuhu qabilallah taubatah." Siapa yang tobat sebelum ruhnya sampai di tenggorokan, masih Allah terima tobatnya. Nah, jadi orang yang sudah garing, yang sudah kada kau berdaya lagi, tapi masih bisa bergerak batisnya, tangannya, nah masih Allah membuka pintu tobat kepadanya. Masih bisa dizikirkan di telinganya, masih bisa ditalkinkan di telinganya, supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, yang kedua, dalam ayat tadi kita ambil sesuatu rahasia bahwa Nabi Yunus itu berada dalam perut ikan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, selamat. Dan beliau hanya satu yang dibaca di sana, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Nabi Yunus kada berdoa minta keluarkan dari iwak, kada ada. Sidin kada ada minta supaya diselamatkan daripada bala, kada ada. Cuma dalam perut iwak hanya kalimat yang beliau baca, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Dikenal tasbih Nabi Yunus ujar kita.
Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam hadis mengatakan dan disimpulkan oleh para ulama bahwa tasbih Nabi Yunus itu sangat bagus dibaca sebanyak-banyaknya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kesusahan akan dilapangkan oleh Allah. Orang yang gelisah akan ditenangkan oleh Allah. Orang yang banyak hutang akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekurang-kurangnya 40 kali sesudah sembahyang witir. Pikiran kada tenang, kada usah berdoa lawan Tuhan, ya Allah lapangkan pikiranku, kada usah. Cukup la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hutang asa kada kau lagi membayari, bayari lawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah beri jalan keluar untuk melunasi hutang itu. Nah, firman Allah dalam Al-Qur'an, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Andai kata Nabi Yunus tidak bertasbih itu dalam perut ikan, niscaya dia sampai hari kiamat tetap dalam perut ikan itu. Orang dalam perut iwak saja selamat karena mengucap itu, apalagi dalam dunia yang luas ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mun hendak dijadikan amalan rutin 40 sesudah sembahyang witir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan lagi orang yang sedang sakit garing sangat dianjurkan membaca la ilaha illa anta itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim, fa ayyuma muslim da'a bihi fi maradihi 40 marrah famata bi maradihi wala famata bi maradihi dzalik u'tiya ajra syahid wa in bara'a maghfuran lah, rawahul Hakim. Siapa-siapa orang muslim yang membaca tasbih Yunus tadi pada waktu dia sedang sakit 40 kali, awak garing baca aja 40 kali. Kada tiap hari, kada sekali itu aja 40 kali. Andai kata dia mati pada waktu garing itu, dia diberi pahala sebagai pahala syuhada. Andai kata dia sembuh dari sakit itu, bara'a maghfuran lah, dia sembuh, diampuni dosa-dosanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi bila pina asa ubah sudah awak baca 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni, walaupun salismaan kadang apakah asa ubah awak asa panas dah baca 40 kali. Bila mati syuhada, sigar dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, surat Yunus ini sebagaimana surat-surat yang lainnya dalam Al-Qur'an banyak memberikan petunjuk, pedoman hidup kepada kita semua. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 58 yang berbunyi, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, dengan anugerah dan rahmat Allah, dengan demikianlah hendaknya mereka itu bergembira. Dengan anugerah dan dengan rahmat Allah, dengan demikian itu hendaknya mereka bergembira. Dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan daripada harta dunia. Nah, ini satu ayat memberikan petunjuk kepada kita supaya kita gembira dapat pahala. Gembira dapat pahala. Kita sembahyang, tuntong sembahyang, kita jangan gembira karena sembahyang itu telah kita lakukan. Kita bersedekah, jangan gembira karena kita telah melakukan sedekah.
Kita naik haji, jangan gembira bahwa kita telah melakukan naik haji, tapi kita gembira bahwa kita diberi Allah anugerah sehingga kita bisa sembahyang. Kita gembira diberi Allah rahmat, anugerah, bisa bersedekah. Jadi kita gembiranya itu kepada anugerah Allah, bukan kepada perbuatan kita. Nah, itu akan terhindar dari berbagai macam penyakit hati seperti riya, ujub, sombong dan lainnya. Kita mampu sembahyang misalnya semalaman 100 rakaat, atau semalaman kita kawa sembahyang 500 rakaat. Hati kita gembira bahwa kita diberi Allah anugerah bisa melakukan itu. Nah, itu. Jangan kita merasa gembira bahwa kita kawa menggawi itu, jangan. Seolah-olah kita yang punya kekuatan untuk melaksanakan itu. Nah, jangan gembira karena itu. Kita gembira karena itu anugerah Allah kepada kita, rahmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga bisa melaksanakan ibadah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Para ulama tasawuf mengatakan berkaitan dengan ayat dalam surat Yunus ini, an-nasu fi wurudin ni'mah thalathatu aqsam. Manusia menyikapi datangnya nikmat Allah kepada mereka, ada 3 macam kelompok manusia. Kita dapat nikmat, ada 3 macam kelompok menyikapi nikmat itu. Qismun yafrahu bin ni'mah wa yatalazzazu biha la yaral mun'im in aqbalat istaghala biha wa in faqadat istaghala bi talabiha. Satu kelompok manusia kalau datang nikmat dia gembira dengan nikmat itu dan dia bersenang-senang dengan nikmat itu tanpa ingat kepada Allah yang memberikan nikmat. Datang makanan, gembira datang makanan, bersenang-senang dengan makanan, lupa bahwa itu adalah anugerah Allah. Jika nikmat datang, dia sibuk dengan nikmat itu. Jika nikmatnya hilang, dia sibuk mencarinya. Ada kelompok manusia yang seperti itu. Dapat nikmat dari Allah, kada ingat apa-apa dengan Allah. Dia senang dengan nikmatnya, gembira dengan nikmatnya, tapi kada pernah mengingat bahwa itu adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok ini wahadal qismu kal an'am bal hum adall, ini kelompok seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dapat makan, puntung makan, kada mengucap alhamdulillah, kada dia juga. Kada ingat bahwa makanan ini adalah pemberian daripada Allah. Dia senang datang makanan, dia nikmati makanan itu tanpa mengingat anugerah Allah. Ini paling jahat manusia. Yang kedua, wa qismun yafrahu bin ni'mah min haitsu hiya min Allah ta'ala wa inna Allah dzakarahu wa atana. Kelompok yang kedua, datang nikmat, dia gembira dengan nikmat itu karena ini adalah anugerah Allah. Nah, datang makanan, datang duit, datang pakaian, datang langganan, gembira karena ini adalah anugerah Allah. Jadinya gembiranya bukan dengan makanan itu, gembiranya bukan dengan pakaian itu, gembiranya bukan lawan duit itu, tapi ini gembiranya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah berarti ingat lawan aku, Allah memperhatikan aku. Nah, itu dia gembira. Nabi Musa dikirimi orang kurma bahulat, sarik Nabi Musa. Ya Tuhan, wahai Musa, kamu jangan sarik, kamu jangan pandang kurma itu, pandang yang mengirim itu aku, berarti aku masih ingat lawan ikam, masih ingat, masih memperhatikan. Nah, jadi sekecil apapun, sehalus apapun nikmat yang kita terima, itu menunjukkan bahwa Allah ingat lawan kita, Allah memperhatikan kita. Nang itu kita gembira, nang itu kita gembira, bukan nikmatnya ini. Nah, ini kelompok yang kedua,
sudah tergolong kelompok khawas, kelompok orang-orang yang istimewa sudah. Istimewa sudah itu. Nah, ini engkau menghayati. Datang makanan, tuntung makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ingat segala puji bagi Allah yang memberikan aku makanan ini tanpa ada usahaku sedikit juga pun. Berartinya gembira dapat makanan, gembiranya ini adalah kiriman Allah. Datang baju, gembira, pakai baju alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Ingat bahwa baju ini adalah kiriman Allah. Aku senang menerima ini pakaian karena dikirimi, diberi oleh Allah, ini anugerah Allah. Nang disenanginya itu bukan bajunya. Nah, ini kelompok yang kedua. Ini sudah kelompok istimewa. Kelompok yang ketiga, wa qismun yafrahu billah wa yataladzadu bi dzikrihi wa madhi. Kelompok ini dia gembiranya dengan Allah semata dan bersenang-senang dengan zikrullah dan memuji Allah. Kelompok yang pertama tadinya datang makanan, gembira makanan ini karena ini anugerah Allah, dan dia bersenang-senang makan makanan itu karena ini anugerah Allah. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga ini datang makanan, dia gembira dengan Allah dan dia bersenang-senang dengan zikrullah karena hiraukan lagi makanan itu. Nah, bahada qismu siddiqin, ini bagian orang-orang siddiqin. Kada tahirawakan lagi makanan karena merasain kiriman Allah, berzikir kepada Allah, memuji Allah, kada tahirani lagi makanan tadi. Nah, jadi dia senangnya dengan zikrullah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan kisah golongan yang ketiga ini. Ada seseorang laki-laki hendak dengan sepupunya yang perempuan, dan kebetulan sepupunya perempuan itu pun sudah lawas juga hendak lawan laki-laki ini. Ringkas ceritanya, dikawinkan oleh keluarganya. Dikawin. Malam pertama ujar nang laki ini, mungkin laki, aku sing lawasan sudah mau unting ikam ini, dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Ujar nang bini, aku pun lawan ikam lawas juga sudah mau unting ikam dan dikabulkan juga oleh Allah. Ujar nang laki, kalau macam itu kita beruduan sembayangan, syukur kepada Allah, syukur kepada Allah, sembayangan. Asik sembahyang sampai subuh hari. Sampai subuh hari. Nah, ini kelompok siddiqin, nang bini orangnya siddiqah, nang laki siddiq, menerima nikmat Allah, dia bersenang-senang dengan zikrullah, bukan dengan ini nikmat. Nah, jadi sampai subuh nang bini kada ingat lagi lawan nang laki, lakinya kada asik sembahyang sampai subuh. Dan ini bertahun-tahun kejadiannya, berulang-ulang tiap malam. Malam pertama aja kada, bertahun-tahun demikian. Nah, kita merasa yang demikian aneh karena ini bukan makam kita, bukan makam kita, bukan kedudukan kita. Nah, bagi mereka yang sudah sampai demikian, maka itu adalah merupakan hal yang biasa. Nah, jadi datang nikmat Allah, dia senang dengan Allah dan dia bersenang-senang dengan zikrullah. Ini sudah kelompok siddiqin. Kelompok yang kedua tadi, nang mestinya kita duduk di situ, kewajiban kita di situ. Jangan sampai kita seperti binatang, datang nikmat makan, habis cari. Nah, datang nikmat kita gembira bahwa ini adalah anugerah Allah kepadaku. Ini merupakan perhatian Allah kepadaku. Ini merupakan pemeliharaan Allah kepadaku, dikiriminya aku nikmat ini. Jadi kita gembiranya karena itu, bukan karena nikmatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan demikian kita semua tergolong orang-orang yang
dikehendaki beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته